Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke kawan-kawan, selamat datang di SYL. Nah, jadi SYL ini adalah suatu program khusus edukasi mengenai kesehatan. Dan yang tak kalah penting, kali ini kita kedatangan seorang penggiat aktivis HIV. So, langsung saja, ini dia, Save Your Life. Orang Padang. Halo Kang, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, ini adalah Kang Denny WJ. Beliau adalah penggiat HIV dan AIDS. Sementara ini Kang Kang Ogi merupakan narasumber kedua dalam podcast kali ini. Oke Kang, ngomong-ngomong soal penggiat nih, sejak kapan Kang Denny masuk ke penggiat HIV dan AIDS ini? Sejak 2013. 2013, berarti udah lumayan 9 tahunan ya Kang? 9 tahun. Nah, kira-kira motivasi Akang masuk ke penggiat HIV ini apa nih Kang? Motivasinya berubah-ubah. Gimana tahun gitu? Gimana tahun? Ya, pertama 2013 motivasinya nyari kerja. Nyari kerja? Karena nggak punya kerjaan, giatlah di HIV dapat duit. Oh, gitu. Gitu. Kesini-sininya ngapain saya nyari duit lewat HIV? Ya. Duit itu nggak usah dicari, datang sendiri kan itu. Ya, motivasinya ditambah. Oh ya, karena kepedulian. Kepedulian. Orang yang di samping kiri saya ini guru saya di penanggulangan HIV di Kabupaten Ciamis. Oh gitu. Saya banyak belajar mengenai penanggulangan di Augi ini ya. Sama Kang Yogi gini. Kebetulan ya dia punya satu komunitas namanya CCS. CCS? Ciamis Care Support. Oh. Itu ya untuk pendampingan. Pendampingan bagi mereka yang terjangkit gitu Kang? Yang mengidap. Terus kira-kira nih Kang, sejauh ini selama 9 tahun untuk menjadi penggiat, ada nggak kasus-kasus di Ciamis ini yang memang besar atau gimana terkait HIV ini? Ya banyak, ya besar lah. Oh besar? Besar. Itu kira-kira sampai sejauh ini udah berapa banyak Kang di Ciamis? Nah, kalau itu jawabannya ada di Dinas Kesehatan. Oh di Dinas. Kalau berapa, karena yang berhak mengeluarkan data ya Dinas Kesehatan. Ya memang barangkali Akang tahu gitu. Tahu, cuman jangan saya yang mengatakan karena bukan wilayah. Takutnya memang ada kekeliruan ya Kang ya. Nah Kang, melihat dari fenomena yang mungkin di Ciamis ini memang banyak, tapi berhubung data yang mungkin harus diamankan, tidak mungkin disebarluas ke umum. Bisa disebarluaskan. Bisa? Bisa, sangat bisa untuk disebarluaskan. Bahkan ya selama ini menyebarluaskan data, cuman angka. Dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, yaitu mengungkapkan angka. Jadi kan ini kan pasti ada sesinya ya dengan Dinas Kesehatan ya, nanti teman-teman tanya aja ke Dinas Kesehatan. Berapa sih angka kasus HIV di Kabupaten Ciamis? Kan sejak awal ada HIV di Ciamis ada angkanya, ada jumlahnya, ada di mana saja sebarannya ada. Gitu. Nah, kira-kira ini dari Ciamis nih. Ya. Yang di kita aja di daerah Ciamis, itu rata-rata yang terkena kasus HIV AIDS ini rentan usianya berapa, Kang? Kalau saya baca laporan di Dinas Kesehatan ya yang sering dipaparkan, itu usia terbanyak ya usia 25 sampai 45. Jadi artinya di usia produktif. Produktif. Ya. Itu hampir sekian persen, hampir 60% ditemukan di Ciamis ya usia segitu. Gitu. Nanti lebih fixnya ya nanti di Dinas Kesehatan. Ya, siap. Boleh, Kang. Kira-kira Kang, faktor-faktor yang memang ada di Ciamis itu apakah sama seperti memang apa yang diceritakan di buku? Soalnya saya pernah baca juga di googling, katanya HIV ini menular lewat hubungan suami istri, terus dengan narkoba yang menggunakan jarum suntik. Nah, kira-kira dari Ciamis itu, kira-kira kenapa mereka terjangkit? Apakah sama halnya dengan faktor seperti itu? Atau memang ada faktor lain nih, Kang? Kalau melihat kasus yang ada di Ciamis, lagi-lagi data dari Dinas Kesehatan ya, nanti akan ketahuan itu kalau melalui data. Faktor resiko apa yang menyebabkan orang Ciamis kena HIV? Itu ada. Usia berapa saja itu ada juga datanya. Terus sebarannya di mana saja itu juga ada datanya di Dinas Kesehatan. Terus faktor risiko yang dimaksud tadi ya ada yang cuman 2 kok masalahnya HIV itu.
Apa aja tuh, Kang? Kalau nggak jarum tumpul ya jarum lancip. Jarum tumpul dan jarum lancip gitu ya. Dua itu aja. Apakah disebabkan oleh jarum tumpul atau jarum itu, dan dari tahun ke tahun ada perbedaan. Dulu lebih banyak ditemukan karena jarum tumpul, jarum tajam. Jarum tajam. Nah, ada hari ini lebih banyak justru dikarenakan jarum tumpul. Jarum tumpul. Efek pandemi juga kayaknya ya, Kang ya. Mungkin bisa. Mungkin. Oke Kang nih, sebelum kita bahas HIV dan AIDS bagaimana, Ya. kira-kira menurut pandangan Akang, HIV sendiri itu ada sebuah penyakit yang kayak gimana nih Kang? HIV bukan penyakit ya, yang saya tahu ya. Ya, Karena tadi juga Kang siapa? Kang Gia. Ya, Kang Gia tadi kira-kira, saya tidak berani mengira-ngira. Mm. Cuman yang saya tahu dari ya selama ini di HIV, nanti tolong diluruskan oleh guru saya ini, lagi. HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, human immunodeficiency virus gitu ya, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, pertanyaannya, bagaimana virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Ya, Kan itu ya, pertanyaan biasanya seperti itu. Nah, tadi ada diungkapkan kekebalan tubuh manusia, berarti setiap manusia itu punya sistem kekebalan tubuh. ya imunitas ya Kang ya. Ya, punya imunitas. Yang lebih tepat menjelaskan ini ya dokter ya, yang lebih tepat menjelaskan yang detailnya. Ya, Nah, sistem kekebalan tubuh kita itu ada di darah. Darahnya juga kan banyak kan, darah tuh ada darah putih, darah merah ya Kang. Nah, ada di sel darah putih. Darah putih juga bagian-bagiannya panjang itu. Ada yang namanya CD4. Nah, jadi intinya gini lah. Lebih singkatnya untuk teman-teman yang baru ingin tahu sebatas dasar saja informasi tentang HIV ya. Kekebalan tubuh manusia yang hilang ya karena ada virus. Nah, pertanyaannya bagaimana virus ini bisa masuk? Nah, virus ini bisa masuk karena ya prinsip penularannya. Prinsip penularan HIV kan cuman 4 ya. 1 exit, 2 survive, yang ketiga sufficient jumlah virus, yang keempat entry. Contoh gini, saya mengidap HIV, virusnya harus keluar dalam tubuh saya, dari tubuh saya. Misalnya saya pengguna narkoba jarum suntik ya. Jadi yang ditularkannya karena jarum tajam. Ini kan saya menggunakan jarum suntik, cos di sini, dicabut kan. Nah, ini kan si virus keluar. Itu prinsip pertama, exit. Yang kedua, si virusnya bertahan hidup. Ya 5 detik di luar tubuh manusia bisa bertahan hidup. Si virusnya mencukupi, jumlah virusnya katakan mencukupi. Terus yang keempat, virusnya harus masuk ke tubuh orang yang negatif. Kan karena saya menggunakan narkoba itu nggak sendiri. Cabut, dimasukin ke Ogi. Nah, kemungkinan Ogi bisa tertular dari saya gitu. Nah, itu gitu. prinsipnya 4. Terus bagaimana kalau dengan penularan melalui jarum tumpul? Ya apalagi kalau pengeluaran jarum tumpul mah kan keluarnya di dalam. Oh gitu. Ya sih benar sih Kang. Karena keluarnya di dalam. Ya udah. Emang disitulah penularannya. Jadi prinsip penularan seperti itu. Jadi teman-teman bisa tahu akhirnya ternyata HIV bisa disebabkan oleh ya tadi hubungan jarum tumpul dan jarum lancip gitu ya. Dari jarum tumpul itu ada turunannya. Nah, karena kalau teman-teman nanti tanya ke dinas kesehatan, lebih banyak mana di Ciamis orang yang mengidap HIV, apakah ibu rumah tangga atau wanita penjajah seks atau zablay gitu ya. Nah, ternyata di Ciamis lebih banyak ibu rumah tangga. Pertanyaannya kenapa ini ibu rumah tangga bisa terkena gitu kan? Padahal dia sumur kasur dapur. Kan itu. Oh, ternyata ibu-ibu rumah tangga ini tertular dari suaminya. Ketika suaminya ya gitu, cos leos kalau kita bilang, sok tujas kenolain tojosinana, ya dia pergi kemana dengan siapa gitu. Nah, ini itu tertular HIV dan bawa ke istrinya ada tertular. Nah, ketika istrinya tertular ini, terus istrinya mengandung, terus istrinya melahirkan, menyusui, itu juga punya potensi untuk menularkan ke bayinya. Gitu. Maka dari situ adalah teori bahwa HIV bisa
ditularkan melalui 3 media. Apa 1 aja tuh, Kang? cairan darah, Terus? 2 cairan kelamin, 3 air susu ibu. Oh, dari air susu juga bisa, Kang? Nah, Yang udah positif tapi. yang udah positif Oh, gitu. dari ibu yang tadi ibu yang sudah positif mengandung terus menyusui anaknya. Kan begitu. Nah, itu penularannya lewat 3 media tadi, prinsip penularannya yang 4 tadi. Tadi kan saya sempat menyimak juga obrolan di Akang yang ditularkan dari jarum suntik ke orang lain. Ya. Nah, itu kan si bakteri itu mati, si virus dan bakteri itu mati ketika 5 detik. Di atas. Di atas 5 detik. Nah, gimana kalau misalnya gini, Kang? Ada yang make jarum, terus mereka nunggu tuh 10 detik. Itu kira-kira gimana, Kang, Ya, efeknya? itu kan teori ilmiah sementara mengatakan seperti itu. Kan tidak juga harus terlalu jujur terhadap itu. Bagaimana Ya. kalau imunitas virusnya ternyata kuat? Kan itu ya diamin aja dulu setengah jam biar virusnya mati. Kan belum tentu seperti itu juga. Ya. Tetap kewaspadaan, pencegahan. Nanti akan nyambung bagaimana gerak HIV gitu kan. Gerak gitu. penanggulangan HIV gitu. Oke kawan-kawan, bagusan kita telah mendengarkan sekilas informasi dasar mengenai HIV dan AIDS dari Kang Denny. Nah, kira-kira Kang, untuk anak-anak muda nih, karena memang tadi usianya itu di Ciamis khususnya dari usia 20 sampai dengan 30 ya Kang? 45. Oh, 45. Nah, untuk menanggulangi agar kita terhindar dari hal ini, kira-kira gimana tuh Kang? Apa saja yang harus kita lakukan selaku anak-anak muda nih Kang? Pertama yang harus dilakukan adalah tahu identitas kesehatan individu. Apakah saya sehat atau tidak? Ya. Kan itu ya. Berarti salah satu caranya adalah dengan ya uji kesehatan, tes kesehatan. Apakah saya sehat atau tidak? Kan itu. Ini tes kesehatannya di bidang apa nih Kang? Ya kalau pertanyaan tentang HIV ya tentang di HIV berarti. Berarti bukan cek kesehatan yang buat daftar tentara kayak Ya, gitu ya? Bukan. Ya. Apakah saya satu tadi ya, karena penularannya melalui 3 media tadi, Ya. melalui darah, cairan kelamin, air susu ibu. Susu ibu. Nah ini kan tinggal kerumasaan saja, tinggal kesadaran diri. Apakah saya pernah melakukan ini? Ya. Kan gitu ya. Ya. Kalau pernah melakukan berarti harus tahu apakah saya tertular atau tidak. Maka kalau ini tidak bisa ditebak karena HIV tidak ada ciri-cirinya. Orang yang mengidap HIV kan tidak ada ciri-cirinya. Oh jadi ciri-cirinya orang yang mengidap HIV adalah tidak ada ciri-cirinya. jadi susah ya Kang? Ya susah ya, Gia aja bercermin ke kaca itulah ciri-ciri orang HIV. Widih. Ya artinya sama aja dengan kita, Ya. kan gitu. Nah maka salah satu cara untuk satu-satunya cara untuk mengetahui identitas kesehatan kita di HIV ya adalah dengan melakukan tes. Ya itu bisa dilaksanakan di puskesmas yang tersebar di Kabupaten Ciamis. Nah kalau rumasa pernah, Ya. kalau tidak ya tinggal pertahankan, ya kan? Ya. Tinggal pertahankan. Nah tapi kan saya normal, bagaimana kan saya akan melangsungkan pernikahan, kan pasti melakukan hubungan kan gitu ya. Ya. Pasti ada pertukaran antara cairan kelamin tadi, Ya. gitu ya. Nah maka sebelum melakukan pernikahan disarankan bahkan dianjurkan sekali untuk melakukan tes juga. Ya. Maka di KUA sekarang ada juga tawaran yang sebelum calon pengantin itu untuk dilakukan Tes HIV ini. Ya, supaya apa? Supaya ketika dia terjadi infeksi misalnya dalam dirinya mengidap, itu bagaimana tidak menularkan kepada pasangan kan bisa gitu. Gitu. Nah, terus bagaimana peran anak muda ya itu aja. Mengetahui identitas Kesehatan. Nah, yang kedua ya mencegah. Jangan sampai ya masuk ke hal itu gitu. berhubungan dengan 3 hal tadi. Gitu. Kang tadi kan upaya untuk pencegahan HIV. Nah, kira-kira dalam gerakan penanggulangannya ini seperti apa, Kang? Oke, pencegahan itu masuk ke dalam salah satu penanggulangan. Jadi geraknya simpel sih sebenarnya kalau diungkapkan dengan bahasa ya. Pergerakan HIV itu yang 4 lah. 1 promosi. Promosi itu artinya informasi, pemberitahuan, ya masifikasi isu. Ya medianya nanti bisa dengan wawancara, pelatihan, talkshow, sosialisasi, termasuk apa yang dilakukan oleh teman-teman. Ini ada promosi ya Kang ya. Nah, ini masuk salah satu gerakan HIV ini, mempromosikan HIV. Biar apa? Biar orang tahu
Oh HIV itu ternyata begini ya, ditularkan dengan cara ini ya, cara mencegahnya seperti ini ya. Ya. Nah itu kan promosi. Nah pertama promosi, yang kedua preventif, Ya. prevensi atau pencegahan. Nah mencegah itu dengan cara apa ya? Tadi hati-hati kamu jangan melakukan Yang 3 tadi ya. Kalau aku mah saya nafkah nanti dia misalnya yang sudah terlanjur. Ya. Ya pakailah dengan cara yang aman. Nah itulah kiat-kiatnya nanti di belakang panggung aja. Kalau cara yang aman gitu ya. Ya. Sementara preventif aja dulu. Nah yang ketiga kurasi. Kurasi ini kurasi apa nih Kang? Kuratif itu ya itu berhubungan langsung dengan kesehatan, dengan petugas medis. Jadi tes ketika dia positif, ada cara penanggulangan. Karena kan tadi juga diksinya HIV itu penanggulangan bukan pemberantasan. Ya. Jadi ditanggulangi. Jadi jangan khawatir kalau ada yang positif, jangan khawatir dengan ada yang kalau diri kita positif, bisa ditanggulangi. Kan itu. Nah, promosi, promotif, preventif, kuratif. Nah, yang keempat rehabilitatif. Rehabilitatif itu itu kembali, habit itu mampu. Ya. Jadi bagaimana untuk mampu kembali, walaupun ada orang yang mengidap HIV, tapi bagaimana dia mampu untuk bertahan hidup, dia mampu untuk berkreativitas, dia mampu untuk tidak menjadi PMKS, penyandang masalah kesehatan sosial, dia mampu berdaya. Nah kebetulan AOGI ini ya ke promosinya dia jalan, preventifnya dia juga lakukan. Ya. Untuk kuratifnya dia ngajak teman-teman komunitas untuk tes HIV kepada yang udah perilaku beresiko di tes HIV, kepada yang sudah positif juga ada pengobatan. Ya. Nah, beliau tapi lebih banyak hari ini menghabiskan hari untuk rehabilitatif. Kenapa? Ya karena ya untuk bagaimana teman-teman Oda di Ciamis bisa bertahan hidup. Nah, Ogi ini bikin sebuah komunitas namanya CCS, Ciamis Care Support. Oh. Ya, tanya ke mereka aja mana. Oke, Kang Ogi kan mungkin orang yang paling apa ya namanya? Paling tahu mengenai HIV. Tahu nggak sih? Nah, kira-kiranya Kang sejauh ini gimana yang akan rasakan gitu kan? Untuk mendampingi kawan-kawan yang memang butuh pendampingan terkait hal ini. Ya. Saya bercerita dulu sedikit ya. Sebelum ke pertanyaan. Jadi saya bergerak awalnya di Narkotik Anonymous NE. Nah, itu jadi sebuah renungan buat memang orang mantan-mantan pecandu yang ingin berhenti. Nah, dari situ ada adopsian, lahirlah dari KDS, kelompok dukungan sebaya namanya, yang tadi disebutin Kang Denny. Namanya Ciamis Care Support. Nah, di situ teman-teman itu nggak harus memang untuk Oda. Jadi ada keluarga di situ, terus ada teman-teman yang memang berhak tahu. Gitu. Nah, di situ kami istilahnya satu di KDS itu berbagi harapan, dukungan, berbagi dukungan, berbagi harapan, berbagi kekuatan. Nah, intinya di situ satu untuk dukungan. Gimana sih kalau misalkan ada yang teman-teman kita yang HIV positif dia baru. Nah, dikasihlah dukungan. Satu dukungan dari kawan-kawan semua di situ. Nah, yang kedua berbagi harapan, dikasihlah harapan harus seperti apa. Kalau misalkan mereka belum mampu untuk misalkan bersosialisasi dengan orang lain harus seperti apa sih, gitu kan pendekatnya. Jadi diarahin lebih ke mentalnya dulu gitu kan. Ya untuk pas dia buka status saja kan otomatis mentalnya down nih. Nah, jadi gimana caranya dia untuk mengembalikan sedikit demi sedikit dulu mentalnya supaya percaya diri. Buat siap menerima kenyataan gitu kan. Kalau tapi dengan satu dia HIV positif, gimana cara mental dia enggak down, tapi perlahan gitu kan. Nah, berbagi kekuatannya. Nah, memang di situ di KDS ini ada beberapa program, ada close meeting. Close meeting itu khusus buat teman-teman Oda semua, orang dengan HIV positif. Nah, yang keduanya ada open meeting. Open meeting itu entah siapa aja. Entah itu keluarga, teman yang memang berhubungan atau anaknya juga, ibunya juga di situ nggak apa-apa gitu kan. Nah, disitulah jadi sebuah renungan. Kalau misalkan ada yang baru seperti apa, kalau misalkan ada yang memang butuh bantuan, ya bantuan kan seperti itu. Jadi saling merangkul, menguatkan gitu kan ya. Gitu. Nah, dukungan, harapan, kekuatan memang di situ memang perlu. Gitu. Nah, Kang ngomong-ngomong soal rehabilitas nih Kang. Ya. Kan si HIV ini salah satu jenis penyakit yang menyerang sel darah putih kalau nggak salah. Jadi kekebalan tubuh. Nah, kira-kira sejauh ini
itu menggunakan obat gak sih Kang buat rehabilitas? Nah, untuk memang teman-teman untuk HIV itu kalau misalkan sel darah putih yang atau CD4 itu memang saya kurang paham ya. Ya. Untuk itu kan medis. Mm. Nah, untuk yang memang udah yang HIV positif, awal mula untuk itu yang pas awal-awal itu wajib untuk cek CD4. Karena kan yang diserang kan itu Ya. sel darah putih. Nah, yang sekarang memang yang diharuskan adalah viralon. Viral itu apa Kang? Jumlah virus yang ada Oh, di jumlah dalam tubuh. virus. Nah, Oh jadi itu bisa kehitung juga Kang? bisa Kedetek gitu? dihitung, bisa kedeteksi. Nah, jadi kalau misalkan memang orang yang udah positif, saya arahin alur rujukannya harus seperti apa. Yang utamanya dulu penerimaan statusnya dulu. Dia nerima apa enggak gitu. Dia HIV positif. Kalau misalkan enggak, kenapa Anda bisa jadi gini kan gitu? Apa sih yang dilakuin gitu? Ya. Ya, jadi istilahnya kayak konseling. Ya, Kayak ngobrol gitu. konseling gitu. Ada komunikasi dua arah gitu. Kalau misalkan dia nggak kebuka, oh berarti bukan saatnya ini untuk membuka kan seperti itu. Jadi perlahan, jadi nggak langsung harus mana kieu jebret kan bisa karena HIV positif kan. Makin down ya kan? Gitu. Jadi kan perlahan ada trik, ada cara memang yang untuk pendekatannya seperti itu. Jadi tergantung karakteristik individual masing-masing juga kan kita harus lihat nih. Ini posisi misalkan nerima statusnya enaknya di mana nih? Kalau misalkan di HIV positif kan otomatis kalau misalkan udah di cek HIV, dia buka status di konseling kan. Jadi masuknya tuh kita harus tahu ini karakteristik si orang ini seperti apa. Ya. Jadi harus tahu. Jadi nggak usah pas lihat buka langsung ngobrol kan, nggak lihat dulu situasinya, gitu kan. Misalkan dari gestur tubuh dia kan kelihatan. Kalau misalkan banyakan orang kan yang udah buka status kan langsung kan. Kalau dulu kan memang murung, ini harus seperti apa kan kebingungan gitu. Kalau sekarang ya mungkin udah banyak teman-teman komunitas juga gitu, udah lintas komunitas. Jadi kalau misalkan nggak bisa saya yang dekatin, ada kawan-kawan yang memang satu komunitas dengan mereka seperti itu. Ini juga kayaknya penting juga pengedukasian kepada masyarakat yang tidak terjangkit. Iya. Nah, Dan itu masuk ke gerakan yang tadi yang Gerakan yang pertama tadi ya, Kang, ya? promosi. Nah, dalam promosi itu tidak hanya mempromosikan HIV secara medis, Ya. secara pengetahuan HIV ditolak apa, tapi juga secara gerakan. Mudah-mudahan nanti yang menerima promosi ini tahu apa yang harus dilakukan, menyesuaikan dengan kapasitasnya. Ya. Kalau saya misalnya tokoh agama mendapatkan promosi HIV, oh berarti saya harus bawa tuh HIV ke masjid, isu HIV. Sebagai apa nih Kang? Sebagai yang menyampaikan materi, misalnya gini, kalau sama Gusti Allah sudah dengan tegas wala taqrabu zina misalnya, jangan melakukan zina. Nah, kalau ditambahkan hati-hati kalau udah zina. Anda bisa tertular HIV. Kan begitu ya? Itu kalau sebagai ini. Yang kedua, oh ternyata di lingkungan kita ada yang mengidap HIV loh. Ini mau diapain nih kira-kira yang benang HIV? Mau kita bakar rumahnya? Mau kita usir orangnya? Apakah benar itunya? Kan itu. Tapi kalau udah mengikuti promosi HIV nggak bakal seperti itu. Karena mereka tahu bagaimana cara penularannya ya Kang ya? Kan asalkan tidak berhubungan dengan tari darah, cairan kelamin, malah orang yang mengidap HIV kalau harus ditanya, kamu lebih sakit nahan rasa sakit fisik atau batin? Ternyata batin kan? Batin. Nah, kalau orang yang menderita batinnya, maka apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai masyarakat? Rangkul gitu kan? Rangkul. Kan itu. Nah, kalau yang dipromosikan ternyata mahasiswa. Kalau yang dipromosikan ternyata pemuda-pemuda lembur. Itu bagaimana gerakan selanjutnya? Gerakan selanjutnya ternyata orang yang mengidap HIV karena satu mungkin salah pergaulan, mungkin salah jalan, mungkin karena kesepian, kan itu. Maka bisa jadi kalau ini jatuhnya ke mahasiswa, wah kita harus banyak kegiatan yang positif nih untuk kalangan muda. Kata pemuda-pemuda misalnya yang tergabung di Karang Taruna, wah kita harus sering-sering nih bikin kegiatan di lembur supaya apa? Supaya anak-anak punya kreativitas, supaya anak-anak mainnya terkontrol, supaya nggak nyeleneh gitu, supaya nggak ke bawah arus yang tidak negatif baik, gitu ya. Nah itu kan akan jatuh. Dan teman-teman ada juga misalnya yang mendapatkan promosi ternyata aktivis. Kayak ini kan bisa ditanya Kang Ogi. Kang Ogi selama pendampingan Kang Ogi dari mana sumber biayanya? Kang Ogi selama mendampingi teman-teman yang ODA, teman-teman ODA itu udah dikasih bantuan apa aja? Kang Ogi dari mana ke mana nih setiap hari untuk mendampingi ODA? Ada budgetnya enggak? Ada yang ngurusin enggak?
Kan bisa ditanya. Dan saya jawab saja. Boleh Kang, sekalian jawab Kang. Saya jawab saja. Biar teman-teman semua pada tahu Kang. Ya aib lah sebenarnya. Dengan kekayaan kita yang luar biasa gitu ya. Ya. Dengan di desa pun ada uang. Dengan sebenarnya bukan tidak ada anggarannya, tapi tidak dianggarkan. Oh, berarti selama ini gak ada anggaran buat kasus ini Kang? Ya, untuk pendampingan tidak ada. Tidak ada. Untuk pendampingan. Jadi dia harus pakai duit sendiri. Datang kemana, pernah ada ya, paling dari dana-dana luar. Jadi sebagai hibah atau mungkin sodako gitu ya? Ya, sebagai hanya sebatas itu, tapi tidak ya tadi aja untuk rehabilitasi aja. Ada, cuman ya tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di teman-teman. Ya untung aja ada orang yang ikhlas seperti ini. Ada orang yang, karena tadi kan ada pertanyaan bagaimana orang yang mengidap HIV, apakah dia untuk mempertahankan harus minum obat? Ya harus. Nah masalahnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering ditemukan masalah untuk sekedar ngambil obat dari kampung halaman ke rumah sakit saja nggak punya ongkos. Untuk sekedar bayar retribusi rumah sakit aja nggak punya uang. Nah kalau kondisinya seperti itu apa yang dilakukan? Ini yang ngambil, ini yang nganterin ke sana tanpa ada yang ngasih ongkos. Ya. Ke pendamping. Nah. Kan itu. Nah karena ya teman-teman mahasiswa inilah kaji aja permasalahannya. Kira-kira di mana permasalahannya kan gitu. Ya. Ya begitu. Berarti si obat ini memang jelas ada ya Kang? Cuman ke tes apa aja? Gratis. Gratis? Mau? Enggak. Oh enggak. Enggak. Harus HIV dulu kalau. Ya enggak. Lebih baik gak punya obat gratis. Oke Kang Denny, Kang Ogi, tadi kan bagusan kita udah ngebahas apa itu HIV, bagaimana cara penanggulangannya, terus apa saja yang harus dilakukan ketika terdampak HIV. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan Kang, ke pertanyaan dari kawan-kawan mahasiswa yang lain, karena sebelumnya kita juga ngadain kuesioner di IG buat bikin pertanyaan terkait hal ini. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kang. Kira-kira langkah apa teknis apa nih Kang yang paling optimal buat menanggulangi kasus ini? Ya. Dulu kami pernah ngambil tema ya, judulnya Saatnya Semua Bertanggung Jawab. Ya. Saatnya semua bertanggung jawab itu 2015-2016 kalau nggak salah. Nah, jadi pertanyaannya adalah siapa yang harus menanggulangi HIV? Kan itu. Ya. Oke, kalau ngelihat ke leading sektor, ya dinas kesehatan. Tapi kalau ngelihat kasusnya terjadi di rumah tangga, berarti harus siapa dong yang bertanggung jawab? Kepala rumah tangga, ya, masyarakat kan setempat masyarakat, gitu. Masyarakat ada di mana? Masyarakat ada di desa. Masyarakat beragama berarti Kementerian Agama. Masyarakatnya ada yang ibu-ibu berarti dinas KB, dinas perempuan. Masyarakatnya punya anaknya juga mengidap HIV, anaknya ada di sekolah berarti ya dinas pendidikan. Ya, maksudnya dengan saatnya semua bertanggung jawab, ya pertama HIV ini adalah tanggung jawab individu. Bagaimana saya harus selamat dari HIV. Ditambah lagi, selain saya harus selamat, saya juga harus menyelamatkan keluarga. Itu kepala rumah tangga berarti ya. Kalau ibu saya harus menyelamatkan suami, harus menyelamatkan anak. Kalau dia statusnya sebagai ketua RT, ya, maka bagaimana saya bertanggung jawab agar warga RT-nya tidak tertular HIV. Kalau dia sebagai camat, berarti bagaimana orang di kecamatan saya agar tidak terhindar ini. Kalau dia sebagai kepala desa, bagaimana selain menyelamatkan juga bagaimana ada apa ya? Ada anggaran yang bisa diakses oleh orang-orang yang mengidap HIV di desanya. Kalau saya hanya adalah sebagai wakil rakyat dan mewakili semua rakyat, ternyata rakyat saya ada yang kena HIV, berarti dia juga harus bertanggung jawab. Dan itu maka dari dulu sudah digagas pertemuan stakeholder, mengambil judul sinergitas dan lain sebagainya. Hari ini ada koordinasi apa? Pentahelix. Ya. Pentahelix itu apa nih, Kang? Nah, apa? Jadi kolaborasi semua leading sektor, yaitu ABCGM, akademisi, bisnismen, komunitas, government, sama media. Sama media. Nah, jadi
yang tadi memang apa judul yang tema Emran ya kalau Ya. nggak salah ya. Ya, jadi semua kita bertanggung jawab. Saatnya semua bertanggung. Saatnya semua bertanggung jawab. Jadi semua leading sektor kita sentuh. Gitu. Ya, jadi HIV ini harus dikepung. Tidak hanya oleh aktivis HIV, Ya. tidak hanya oleh dinas kesehatan, tapi ya semuanya. Pemerintah ya banyak kan sektornya, ada ya HIV memang punya virus Ya. dan itemnya ada kesehatan. Oke, dinas kesehatan. Cuman jangan lupa dinas kesehatan itu ya tanggung jawabnya di kurasi. Kuratif tadi. Untuk promosinya ke siapa? Lawang orang mengidap HIV itu di umur 20 kan tadi yang paling banyak 25 sampai ke 40-an. 45. Oke, kalau mengidap HIV di umur 25 kemungkinan ya 10 tahun sebelumnya yang dia mengidap HIV berarti umur 15. Dia udah melakukan perilaku beresiko. Pertanyaannya anak usia 15 di mana? SMA, Di SMP. sekolah. Berarti siapa yang harus sosialisasi di sekolah? Guru. Dinas pendidikan artinya Dinas pendidikan. kan gitu. Nah, kan artinya semua sektor ada hubungannya dengan HIV. Itu baru pemerintah. Apakah cukup pemerintah melakukan? Tidak, pemerintah butuh masyarakat. Makanya ada komunitas tadi. Pemerintah nggak cukup, butuh juga pemodal. Bisnismen ya masukin. Pemerintah nggak cukup, pemodal nggak cukup, perlu juga teman-teman media. Nah, teman-teman ini kan sedang mewakili media nih. Ya. Bagaimana melakukan promosi lewat IT kan? Bagaimana ini masyarakat dipahamkan mengenai penanggulangan HIV, maka langkah teknis yang ideal, walaupun ini juga teori akhirnya saya menyampaikan karena sampai hari ini saya juga belum merasa sudah gitu di Kabupaten Ciamis, walaupun udah ngajak forum, udah ngajak stakeholder meeting, udah berkoordinasi berapa kali waktu saya masih di program dulu, ya hanya berakhir di forum, tidak ada gerakan tindak lanjut ya Kang ya. Yang lebih teknis, lebih konkret gitu. Ya kalau untuk mempermudah jawaban itu langkah teknisnya ya harus Media gitu tadi, tadi ya. Ya tidak hanya tanggung jawab satu leading sektor, tapi semua harus berpartisipasi. Jadi memang HIV ini tanggung jawab kita bersama ya Kang, Ya. untuk bukan memberantas sih, buat apa namanya? Menanggulangi. Jadi gini Kang, ini ada beberapa pertanyaan juga dari mahasiswa yang banyak sih sebenarnya, cuman pertanyaannya ke sana-sana aja gitu. HIV kan disebabkan karena seks bebas katanya. Cara pengobatan HIV yang pasti sembuh itu gimana nih Kang? Apakah memang kita bisa sembuh melalui obat atau gimana? Oke. Pertanyaan mungkin begini. Apakah HIV bisa diobati? Nah gitu. Jawabannya tadi udah sama Augie. Udah bisa. Bisa. HIV bisa diobati. Apakah bisa sembuh? Sementara kita berpikirnya diobati saja dulu. Gitu ya. Karena HIV tidak identik dengan AIDS ya. Dan AIDS tidak identik dengan kematian. Asal penanggulangannya benar, kalau teman-teman lihat di tayangan TV swasta beberapa tahun yang lalu ada itu di YouTube. Ada yang udah mengidap HIV 16 tahun. Ada yang mengidap HIV 21 tahun. Loh, katanya HIV penyakit yang mematikan. Kalau disebut penyakit tadi ya, padahal virus. Kok ini orang masih hidup aja? Kan itu ya. Sedangkan tetangga saya kemarin nggak HIV tiba-tiba mati aja. Nah, itu mah udah beda urusan kan itu. Takdir ya. HIV atau tidak, yang pasti adalah yang pasti adalah bagaimana kita menanggulanginya. Nah, asal ditanggulangi dengan benar, ya masa hidupnya akan lebih panjang. Jadi jangan bertanya sembuh atau tidaknya, tapi bertahan hidup lama atau tidak. Jadi bagaimana cara kita menanggulangi hal ini? Gitu. Nah, cara untuk menanggulangi ya pertama ya tadi pemahaman dulu, ya promosi tadi, tetap balik lagi ke sana. Promosi ternyata kan ada mereka yang karena perjalanan hidup yang kelam, karena masa lalu yang gelap, akhirnya harus terjebak dalam virus ini, akhirnya mengidap HIV. Ya, jangan khawatir, ada kok penanggulangannya agar tetap bisa berkarya, tetap bisa hidup, tetap bisa bahagia. Syaratnya satu, tanggulangi. Cara penanggulangan ke bagaimana ya tadi. Yang tiga ya kan? Yang empat. Ya, ada tadi cara penanggulangannya. Tinggal kan kalau melalui podcast ini mungkin ya
mudah-mudahan para penonton, teman-teman mahasiswa tahu, oh ketika ada masalah ini berarti saya harus kemana ya? Oh berarti bisa ke puskesmas, bisa ke dinas kesehatan, bisa ke AOGI, bisa ke saya, bisa ke BMFE mungkin ya, karena BMFE yang menyelenggarakan kegiatan ini. Nanti kan BMFE tinggal menyambungkan ke siapa, begitu. Oh, Kang, untuk penutup nih Kang, bagaimana peranan mahasiswa atau para pemuda dalam mempromosikan penanggulangan HIV ini? Oke, sayangnya ini di podcast ya. Kalau ini tatap muka, saya justru akan bertanya sebaliknya. Sok marane, sok kalian sudah tahu nih HIV seperti ini, mau ngapain? Kan gitu ya? Ya. Nah, karena posisinya harus melalui layar, ya saya jawab saja. Peran mahasiswa dalam penanggulangan HIV, mau mahasiswa sebagai apa? Kalau mahasiswa sebagai individu, sebagai saya, sebagai diri saya sendiri misalnya, ya udah sederhana perannya. Cukup jaga diri saya agar tidak tertular HIV. Caranya, ya tadi, tahu identitas kesehatan, jangan melakukan yang berhubungan dengan darah dan kelamin, kan gitu ya. Kalau misalnya sudah terlanjur melakukan ya tes. Beranikan diri buat tes katanya. Beranikan diri buat tes. Kalau di tesnya ternyata negatif, alhamdulillah, pertahankan. Kalau tesnya hasilnya positif, jangan khawatir, tanggulangi. Kan gitu. Itu kalau mahasiswa sebagai individu pribadi. Kalau mahasiswa sebagai aktivis, mau aktivis apa? Mau aktivis kebijakan, kontrol itu kebijakan penanggulangan HIV di Kabupaten Ciamis. Sudah sejauh mana keberpihakan anggaran kepada permasalahan HIV di Ciamis? Sudah sejauh mana promosi? Sudah sejauh mana preventifnya? Sudah sejauh mana kurasinya? Sudah sejauh mana rehabilitasinya? Sudah sejauh mana dukungan anggaran kepada orang dengan HIV? Kalau mahasiswa sebagai aktivis di kebijakan. Kalau dalam pergerakan misalnya kemasyarakatan, bagaimana teman-teman mahasiswa merangsang ke kreativitas manusia-manusia, terutama anak muda, bagaimana mempunyai kreativitas yang positif di lingkungan, di kampus, supaya yang merusak kita itu kan kekosongan. Karena nggak ada aktivitas, ngahayal, main HP, gabut, nonton, yang nggak bener, mencoba, akhirnya tergelincir. Kan itu ya. Jadi simpelnya gini, peran mahasiswa dalam penanggulangan HIV untuk individu selamatkan diri, untuk teman-teman aktivis, untuk yang mahasiswanya yang benar-benar supaya tidak disebut gombal sebagai agent of change, ya silahkan untuk bermanuver, berinovasi, bagaimana ikut menjembatani putusnya mata rantai penanggulangan penularan HIV di Kabupaten Ciamis. Oke, untuk Kang Ogi nih, saya mau tanya juga, bagaimana harapan kawan-kawan di komunitas terkait hal ini, Kang? Ya, untuk harapan di kawan-kawan KDS ataupun komunitas yang lain ya tentu banyak ya harapannya. Ya memang terutama untuk kepedulian gitu kan. Kepedulian dalam artian ya memang untuk saat ini bisa dibilang udah belum berdaya lah sebagian untuk di kota kabupaten ya, tapi nggak tahu untuk patroli di luar Kabupaten Ciamis. Ya kepedulian dari pemerintah saja. Apakah itu entah mau pemberdayaan odanya, entah itu istilahnya untuk pendampingan. Nah, untuk pendampingan gitu, terus untuk pemberdayaan di teman-teman odanya gitu, untuk kreativitas. Karena saya tahu juga teman-teman oda juga pasti dia punya untuk berkreasi. Nah, apa yang dia bisa, apa yang dia mampu kerjakan ya otomatis ya dia pasti bisa gitu. Jadi jangan yang memang sekarang udah yang ada positif diobatin, istilahnya untuk minum ARV, untuk terapi gitu, terus untuk ya istilahnya untuk di teman-temannya udah beres kan gitu. Untuk ya terutama ya memang untuk di teman-teman komunitas sendiri ya memang ya lihatlah gitu teman-teman komunitas apa sih yang bisa yang mereka teman-teman lakuin gitu untuk ya terutama ya untuk dalam dan kreativitas sama pemberdayaan di teman-teman saja, itu aja dulu. Jadi memang butuh dukungan dan support dari semua aspek ya, Kang ya? Iya, benar. Oke, terima kasih Kang Denny WJ, terima kasih Kang Ogi telah menyempatkan hadir dalam podcast kali ini. Semoga kedepannya kasus ini bisa lebih lebih gampang buat penanggulangan. Tapi saya ada satu improve ya, yang apa, Kang? saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada teman-teman di komunitas, teman-teman di KDS dan teman-teman komunitas lain,
mohon maaf jika baru ngobrol HIV di bulan Desember. Jadi seolah-olah HIV itu adanya bulan Desember aja. Ya, tanggal Jadi, 1 ya, Kang. Januari sampai November kemarin absen. Ya mohon maaf ke teman-teman. Ya karena kedul, karena malas, karena otak saya juga tidak terlalu banyak isi mungkin ya. Akhirnya HIV hanya bulan Desember. Nah, cuman ya mohon doa kepada teman-teman, mudah-mudahan ya ada gairah kembali saya untuk ikut terlibat kembali di penanggulangan HIV. Ya. Doakan juga mereka yang di SK-kan, mereka yang dibebani tugas, yang dikasih amanat, yang dikasih uang untuk menjalankan HIV AIDS secara pergerakan, secara koordinasi untuk dapat hidayah dan untuk melakukan yang tepat gitu. Amin. Tidak hanya seperti saya yang hanya melaksanakan bulan Desember saja. Gitu. Itu hatur nuhun. Tapi siapa betul, makasih banget ini materi podcast ini sangat luar biasa. Thank you, Kang. Sip. Kang Ogi. Iya, siap. Kopi, Kang. Kudu nama nu diwawancara nu ngageter teh. Beda Kang di video mah.